Oke semuanya, selamat datang di Fur Talks, Ngobrol seru bareng Fur. Tentunya bareng aku Bella, Aku Ayi, Aku Roni. Dan aku Dini. di program Mengurai Karya. Yeay. Betul, kalian penasaran gak sih kalau di hari ini kita bakal ngebahas apa? Tentunya masih berkaitan dengan buku dan novel dan semacamnya gitu ya. Karena pada hari ini kita akan membahas buku yang emang seru banget ya jalan ceritanya, dan kita juga udah pada baca. Semoga nanti bacaan dari kita bisa menyampaikan dengan baik juga kepada teman-teman semuanya. Jadi pada hari ini kita bakal membahas tentang buku Pulau Pendidaktis. Oke, kalau tadi kan kita udah spill bahwa kita akan mengurai karya dengan judul namanya Pulau Pendidaktis ya. betul. Betul. Tapi sebelum itu aku pengen cerita dulu sih sedikit tentang penulisnya. Wah, siapa boleh, tuh? boleh. Oke. Silakan. Nah, jadi penulis buku ini tuh namanya Verella Mayriza. Ternyata sebelum buat buku ini, dia tuh udah nyiptain buku judulnya tuh Eclaration di Rumah Candy. Jadi Pulau Pendidaktis ini tuh buku keduanya dia gitu loh. Oh, Gitu. sebenarnya kalau ngomongin Pulau Pendidaktis itu artinya apa sih? Jadi kan ada yang pertama pulau ya. Nah ceritanya di novel ini tuh kayak di latar belakangi atau berlatar belakang di Pulau Ende ceritanya gitu. Terus ada kata namanya pen kan. Pen itu cuma apa ya, tambahan prefix biar kelihatan nggak kaku gitu loh. Karena kan ada tambahan didaktis gitu kan. Kalau misalkan kita pulau didaktis kan kayak Aneh gitu ya. Nah, Oke. makanya Biar ada, enak. ada tambahan pennya. Terus didaktis itu artinya tuh pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita artikan tuh Pulau Pendidaktis itu sebuah pulau yang banyak memberikan arti atau pembelajaran gitu loh teman-teman. Filosofis ya. Keren ternyata ya. Bermakna sekali. Iya, sangat bermakna sekali, sangat Benar. filosofis. Dan Filosofis. Gini, Oke, maaf ya. Dan ternyata ada fun fact juga nih di buku ini. Jadi buat tokoh utamanya kan ada dua ya. Ada namanya Baldaralu Nafati atau yang sering kita sebut dengan Alu. Terus yang kedua ada Jenar Ratipanawa atau yang sukanya disebut dengan namanya Jenar. Nah ternyata nama Jenar itu si Kak Verella ini tuh terinspirasi dari salah satu sutradara, penulis dan sutradara dan penulis wanita di Indonesia. Namanya tuh Jenar Maesa Ayu gitu. Kayaknya sering terdengar ya di dunia perfilman. Mungkin gitu aku ya. koreksi sedikit, Maesa Ayu nggak sih? Maesa Ayu. Betul. Enggak bener. Kayaknya Maesa Ayu. Oh, Maesa Ayu. Maesa Ayu. Oh, oke. Itu koreksi Di yang catatannya, oh, menambah oke. salah ya. Kalau Ayi Oke. aku ya. Oke. Nah, Jenar Maesa Ayu. Terus kalau kalian agak enggak kenapa sih namanya sederhana banget gitu. Jadi Kak Verella tuh kayak dia tuh terinspirasi dari nama anaknya si produser wanita ini, si Jenar ini. Namanya tuh anaknya Banyu Bening gitu. Jadi kayak sederhana tapi punya makna yang dalam gitu loh. Oh. Jadi nggak yang muluk-muluk susah gitu ya, susah Iya, disebutin. bener gitu banget. ya. Kayak nama anak zaman sekarang gitu yang susah banget gitu ya. Belibet-belibet Kayak gitu. namanya Ayu juga susah. Enggak. Tapi walaupun sederhana namanya penuh makna juga. Iya, betul banget. Nah yang penting tuh maknanya ya. Iya. Doanya enggak sih? Iya, doanya. Jadi kurang lebih cerita dari penulis itu sih yang aku dapat dan aku tangkap dan aku baca juga. Menarik ya, menarik banget ya. Menarik. Mungkin buat Sobat Fur nih yang penasaran dari background dari latar belakang penulisnya, dari pemilihan judul dan pemilihan nama karakternya, terus pengen baca dan pengen tahu nih buku ini apa, mungkin aku bakal ceritain sedikit nih tentang Pulau Pendidaktis tuh bercerita tentang apa sih gitu. Monggo. Kalian kan udah baca kan, pasti udah tahu. Mungkin buat Sobat Fur yang pengen baca tapi kayak pengen tahu dulu ini buku bercerita tentang apa, dengerin. Jadi Oke. Jadi Pulau Pendidaktis ini nih bercerita tentang tokoh utama tadi, si Badaralu atau Alu sama Jenar. Mereka berdua ini nih datang ke Pulau Ende dengan dua tujuan yang berbeda, dan mereka tuh sebelumnya nggak saling kenal gitu loh. Cuman mereka datang, terus habis itu mereka tuh dikira sebagai guru. Oke. Sama kepala desa di sana itu tuh mereka disuruh untuk mengajar anak-anak SD.
ada 5 anak SD yang harus mereka ajar. Terus habis itu karena sebenarnya mereka tuh nggak pernah jadi guru sama sekali, nggak punya pengalaman ngajar sama sekali, dan datang ke desa itu tuh bukan untuk tujuan jadi relawan mengajar Iya, gitu. benar. Jadi mereka menolak dong pada awalnya. Cuman ya udah mau nggak mau akhirnya demi mencapai tujuan asli mereka, akhirnya mereka mau nggak mau ngajar gitu Iya, loh. Mereka benar. jadi guru. Oh, oke. Terus Iya. habis itu gimana, Bel? Enggak, ya aku juga sempat ngeh sih, maksudnya emang tujuannya kan berbeda ya. Mm-mm. Kalau Alu emang tujuannya bisnisnya dia kan. Iya, betul. Sedangkan kalau Jenar lebih ke kayak nggak sengaja gitu loh. Awalnya kan dia emang mau jadi translator doang kan. Betul. Betul. Tapi Iya. tiba-tiba Kejebak deh. udah sampai sana tuh kayak udah terlanjur nyaman dan kayaknya hatinya tergerak deh gitu. Iya. dengan aku. Nah, bener banget kata yang dibilang sama Bella. Aku tadi lupa buat nyebutin kalau misalkan si Alo itu tuh datang ke sana tuh buat ngelanjutin bisnis bapaknya. Mohon maaf, ribet. Iya, si Alo tuh datang ke sana tuh buat ngebangun pabrik. Enggak, pertama-tama Ayi kenapa ya hari ini? Kok ada belibet gitu ya? Kurang pemanasan. Oh, iya. Terus gimana tuh, kan dia mau bangun pabrik tapi malah jadi guru kan? Iya, makanya demi mencapai tujuan dia untuk membangun pabrik, akhirnya dia nggak mau terpaksa jadi guru. Nah, cuman nanti apakah dia akhirnya tujuan aslinya tercapai ataukah dia nyaman jadi guru, itu mungkin bisa dibaca lebih lanjut langsung ya di novelnya Pulau Pendidaktis. Betul, karena menarik ya. Menarik banget. Apakah Alu jahat atau ya kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi dibaca aja. Sesuai mindset aja lah. Nah, tadi kan udah cerita nih soal sinopsisnya ya. Kita udah berdiskusi soal sinopsisnya juga. Tapi kan nggak afdol nih kalau kita udah tahu sinopsisnya, alur ceritanya, tapi kita nggak tahu nih karakter apa aja sih yang ada di buku Pulau Pendidaktis, ya nggak sih? Betul. Kita mungkin kenalan dulu ya Sobat Fur untuk dengan karakter-karakter yang ada di Pulau Pendidaktis tadi di bukunya ya. Jadi sebenarnya di buku tersebut itu ada 5 tokoh utama yang lumayan tersoroti, kecuali dari 2 tadi, Pak Jena sama Bu Kebalik. Pak Aul sama Bu Jena maksudnya. Jadi sebenarnya ada 5 tokoh utama lainnya juga. Mungkin bisa disebut tokoh utama atau tokoh yang cukup penting lah intinya di buku tersebut itu, yaitu kelima murid dari Pak Aul dan Bu Jena, kayak gitu. Jadi yang pertama itu ada Welas namanya. Nah, Welas ini adalah salah satu murid dari Pak Alu dan Bu Jenar ini. Dan Welas ini berusia 10 tahun dan hidupnya ya seperti kita ketahui ya di buku tersebut memang diceritakan hidupnya miskin semua dari kelima murid tersebut. Dan Welas ini tipikal anak yang sangat bertanggung jawab dan penuh mimpi yang besar. Walaupun dia tahu bahwa dia hidup berkekurangan, tapi dia memiliki mimpi yang besar, yaitu ingin ke Menara Eiffel di Paris bersama Mbok Aul. Bukan Bu Aul. Mbok Aul. Aduh, ya kayak gitu. Sering banget menyebut Aul loh. Aul itu siapa ya sebenarnya? Iya. Tapi terlepas dari itu keren banget sih, maksudnya dengan kondisinya dia yang seperti itu, dia punya mimpi setinggi itu gitu. Betul. Jadi sangat besar dia tuh, punya ambisi yang kuat. Oke. Kalau tokoh selanjutnya gimana tuh? Oke, tokoh selanjutnya nih, kalau misalnya kalian punya temen yang mungkin dia suka bikin onar, dia suka ngejokes aneh gitu ya. Kamu. Bukan. Ini adalah sosoknya seperti Gabe gitu. Ada salah satu murid dari Pak Alu. Ketularan. Maaf ya Pak. Maaf ya Sobat Pur. Ini nular soalnya. Salah penyebutan tuh nular. Dari Pak Alu dan Bu Jenar, ini namanya Gabe. Jadi Gabe ini ya seperti yang tadi dibilang Roni, dia lahir dari keluarga yang emang serba kekurangan. Dia ini adalah seorang yatim piatu yang emang dibesarkan sama kedua kakaknya, namanya Kae Hugo dan Kae Koning. Jadi Kae itu di bahasa Ende ya mungkin itu artinya kakak gitu. Jadi dia dibesarin sama kakaknya karena emang orang tuanya itu udah nggak ada. Nah, si Gabe ini adalah orang yang penuh semangat gitu. Dia dibalik dia kekurangan, dia serba kekurangan, tapi dia tuh juga punya mimpi besar untuk sekolah begitu. Wow, keren ya. Mantap. Dan Gabe ini emang didukung sama kakak-kakakaknya buat sekolah kan. Iya, ini kakak-kakaknya mantap lah pokoknya. Keluarga yang mantap menurut saya. Oke, sebenarnya dari kelima murid tersebut juga semuanya itu memiliki semangat juang untuk belajar yang cukup tinggi juga kan. Salah satunya itu ada Adau juga. Nah, Adau ini bisa kita lihat semangat untuk belajarnya itu
karena dia tuh emang karakter yang dilarang untuk sekolah sama orang tuanya. Oh. Beda sama Gabe. Beda sama Beda sama Gabe. Gabe. Tapi walaupun dia dilarang, dia tuh tetap berusaha mencari jalan lain dengan cara belajar dari di luar sekolah juga ke temennya. Dan ini juga si Adao ini tuh juga teman karibnya, sahabatnya dari Linggar. Jadi mereka tuh sering belajar bersama gitu. Oke. Kalau bisa dideskripsikan, si Adao ini tuh adalah tipikal anak yang semangat, berani, dan cukup pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang dia mau, salah satunya untuk belajar. Keren ya? Keren. Berarti kalau udah ngomongin Adao, berarti waktunya kita ngomongin Linggar. Karena di salah satu scene aja mereka belajar bareng walaupun salah menyebutkan fotosintesis jadi fotokopi. Itu lucu banget sih. Iya, itu lucu banget, kayak lucu aja gitu. Jauh ya fotosintesis ke fotokopi. Jauh kalau fotokopinya di Gunung Batu Raden sih jauh. Wah, lucu juga kamu. Makasih. Jadi Linggar ini, ya ini juga salah satu yang menyedihkan ya. Linggar ini berasal dari keluarga yang emang juga nggak sempurna juga ya, juga kekurangan juga. Dia punya banyak adik gitu. Dia di keluarga yang lahir dari keluarga ibunya seorang PSK gitu. Nah, Linggar ini berjuang gitu sebagai seorang anak sulung. Dia berjuang walaupun ibunya mungkin enggak terlalu perhatian ke adik-adiknya, tapi Linggar tuh berusaha menjadi sosok sosok ibu mungkin ya, sosok ibu dan sosok ayah yang adik-adiknya mungkin nggak punya gitu. Dan Linggar ini juga salah satu anak yang sangat-sangat bersemangat untuk sekolah karena dia ingin mengubah nasib keluarganya dan membahagiakan ibunya gitu. Baik banget. Wih, ya. keren Iya, banget sih. Linggar nih family man ya dia ya. Aduh, iya banget ya. Iya, family man. BTW Linggar itu cowok ya, bukan cewek. Iya, Iya, makanya kita bilang family man. Tapi ngomongin soal sedih nih Linggar, sebenarnya ada juga yang sedih, yang memiliki kisah sedih juga, yaitu Ais. Tapi bukan Ais ini ya. Bukan. Kita datangan langsung dari Pulau Ende. Beda. Bukan dong. Jadi Enggak dong. Ais ini juga salah satu murid dari Pak Alu dan Bu Jenar. Jadi dia itu tinggal sama ibunya yang sakit-sakitan. Jadi dia tuh tinggal berdua karena ayahnya itu lagi bekerja gitu kan di luar. Dan si Ais ini mungkin kalau dari kelima murid Pak Alu dan Bu Jenar adalah tipikal anak yang paling anggun kayak gitu. Anggunli Anggun gitu, slay gitu ya. Paling cewek. Iya, dan ada satu kebiasaan unik dari si Ais ini, yaitu dia tuh suka barter dengan di lingkungannya. Salah satunya bisa ditunjukkan ketika dia tuh barter dengan Bu Jenar, yaitu barter daun daun kelor ya kalau nggak salah. Betul. Kayak gitu. Jadi unik-unik sebenarnya ya dari kelima murid yang ada dimiliki Pak Alu dan Bu Jenar ini. Tentunya juga punya ciri khas masing-masing ya, walaupun memang pada intinya mereka juga punya semangat yang tinggi semuanya buat belajar, tapi setiap karakter punya ciri khas atau punya ikoniknya masing-masing gitu loh. Iya, betul. Punya karakter yang kuat masing-masing ya. dan punya latar belakang yang beda-beda gitu. Iya. Maksudnya Iya, ceritanya betul, tuh beda gitu. betul. Meskipun sama-sama berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi kayak ceritanya tuh berbeda-beda, masalah yang dialami itu berbeda-beda. Betul. Dan selain dari kelima karakter ini, dan selain ada Pak Alu dan Bu Jenar, ada juga salah satu karakter yang ini walking in a green flag. Wesek. Gila, Dia kalau istilahnya. hidup kayaknya dia adalah lelaki idaman semua wanita di muka bumi ini. Namanya tuh Dokter Catra, atau yang biasa dikenal sama anak-anak, sama kelima anak ini adalah Dokter Madu. Nah, karena Dokter Catra ini suka banget bagiin madu buat anak-anak. Dokter Catra ini tuh tipikal dokter-dokter yang tidak memikirkan kekayaan. Jadi memikirkan tuh kemanusiaan di atas segalanya, bro. Berbakti ya. Berbakti. Jadi Pantesan dia green flag banget iya ya. kan, dia walking in a green flag. Karena Dokter Catra nih menurut aku tuh keren banget lah pokoknya ya. Aku nggak bisa mengekspresikan Dokter Catra gitu. Dia juga sering banget memberikan program edukasi gitu di desa itu, kayak stunting dan berbagai macamnya, karena emang di desa itu masih keterbatasan juga selain di pendidikan juga di kesehatan gitu. Pokoknya keren ya, ternyata semua tokoh di sini tuh keren-keren semua gitu ya. Keren. Waktu dibicarain kayak gini tuh malah kayak makin kerasa kerennya gitu. Iya, betul. Sebenarnya yang membuat keren itu bukan karena kekurangan tadi ya, tapi kayak karakternya itu memiliki karakter yang kuat masing-masing gitu loh, punya ikonik tadi. Mereka punya semangat, Betul. gitu ya, punya tujuan yang mulia juga gitu. Dan tentunya dengan mengenal karakter-karakter ini tuh juga bisa memberikan kita pembelajaran loh bagi yang membaca tuh, kayak jadi kita belajar banyak gitu loh dari tokoh-tokoh yang ada di cerita ini.
Apalagi Betul. misalkan kalau ternyata ada kondisi background keluarga yang kayak relate, kayak kita tuh ikut merasakan ternyata ini aku juga ngerasainnya gini gitu loh. Ya nggak sih? Betul, Atau betul. mungkin buat pemantik semangat juga kan, karena kita juga hidup di pulau yang pendidikan dan kesehatannya menurut aku cukup gitu, Iya. gak kekurangan gitu. Dan di sana mereka belajar, mereka di pendidikan dan kesehatan aja kurang, tapi mereka tetap semangat gitu. Apalagi kita yang udah dicukupkan dari segala segi gitu, menurut aku kayak gitu sih. Di cerita itu ya. Iya, di cerita itu maksudnya ya Iya. teman-teman Betul, ya. sebenarnya masalah yang dihadapi para karakter tadi di buku tersebut tuh sebenarnya juga terjadi di sekitar kita nggak sih? Iya, Betul, banyak betul. sih sebenarnya. Banyak banget. Meskipun ini fiksi ya, tapi Iya. kita sebenarnya menggambarkan dan mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi juga di Indonesia. Betul, kayak contohnya kayak banyak banget di wilayah-wilayah Indonesia tuh yang kekurangan tenaga pendidikan, wilayah terpencil dan susah dijangkau akses pendidikan, itu masih banyak banget kayak gitu nggak sih? Betul. Iya, tapi ya sebenarnya itu permasalahan umum dan ya emang seperti yang kata Roni tadi banyak terjadi di Indonesia. Tapi kalau dari aku sendiri setelah baca cerita ini terusan lihat kondisi mereka, anak-anak yang walaupun mereka susah aja mereka masih semangat buat belajar, itu buat aku sendiri kayak wah, emang harus banyak bersyukur sih kita, maksudnya buat orang-orang yang kita yang akses pendidikannya mudah, terusan cari apa dari segi ekonominya juga mungkin lebih apa ya, mending lah daripada yang ada di cerita tersebut yang udah dijelasin, kayak emang harus banyak bersyukur, ya nggak sih? Betul. Dan melihat tokoh Pak Alu dan Bu Jenar nih mengesampingkan kata Dini, apakah dia jahat atau enggak ya? Iya, benar. Karena kita nggak Kita nggak tahu, tahu, kita nggak betul, tahu. karena kita nggak tahu, nggak mau spoiler juga. Baca Dan aja. maksudnya mengesampingkan itu kita juga perlu loh menjadi atau menemukan orang-orang yang mau mengabdikan dirinya ke pulau-pulau terpencil, ke wilayah terpencil, kayak gitu nggak sih? Jujur setelah baca ini tuh aku langsung pengen buat aduh aku pengen lagi buat mengabdikan diri ke sana, karena kayak Langsung kita anterin habis ini katanya ya. tapi emang jujur walaupun aku mungkin tidak ada, maksudnya pendidikanku latar belakangnya nggak ada yang Pendidikan. bukan pendidikan, maksudnya bukan yang berkaitan dengan pengajaran gitu ya. Tapi kayak rasanya tuh langsung jadi pengen banget gitu loh. Karena emang itu realitanya gitu loh. Di Indonesia tuh masih banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang cukup dan kesehatan yang cukup gitu. Jadi kayak kalau misalkan nggak mulai, kepedulian itu tuh nggak mulai dari diri kita, terus mau kayak gimana gitu loh. Menurut aku juga, iya itu benar. Aku setuju sama Ais. Dan menurut aku cerita ini tuh bisa jadi apa ya? Catatan juga buat pemerintah kita gitu loh. Iya. Kalau masih ada loh di luar sana, masih ada loh di pelosok negeri sana, anak-anak negeri yang mungkin pendidikannya tuh masih kurang. Jadi mereka pun menggapai mimpi juga nggak bisa maksimal gitu. Susah dibatasi ya. Iya, walaupun karena maksudnya- emang nggak ada jalannya gitu. bener-bener. Dan bukan keinginan mereka juga gitu Iya, loh. bukan- Karena emang kondisinya seperti itu, maksudnya mereka mau sejungkir balik apapun ya kondisinya itu juga susah nggak Kan sih? kita juga nggak bisa ya milih gitu, kita Iya, mau lahir di mana, benar. dengan kondisi pendidikan seperti apa, kita juga nggak bisa milih. Jadi selain buat catatan sebagai buat kita juga untuk selalu semangat, juga catatan buat pemerintah juga kalau bisa loh kita fokus ke pemerataan dulu pendidikan kita gitu. Betul, dan ada satu kutipan yang sedih juga sebenarnya dari buku tersebut. Kutipannya itu memapah mimpi yang sekarat. Kayak wow, sebenarnya ini menggambarkan perjuangan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan kayak sesusah itu loh. Maksudnya di buku ini ya, maksudnya sesusah itu, dan pada kenyataannya pun ternyata emang lagi susah kayak gitu. Karena nggak usah jauh-jauh deh, maksudnya di wilayahku pribadi pun gitu ya, kebetulan aku dari Cilacap juga, dan itu masih banyak wilayah-wilayah terpencil yang belum terakses pendidikan yang layak kayak Bener seperti sih, itu. bener. Dan satu kutipan juga dari Gabe, mungkin teman-teman juga ingat ya, atau sobat pun mungkin yang udah baca juga tahu, yaitu yang dia bilang katanya orang miskin dilarang pintar, tapi itu bukan katanya aja, ternyata nyatanya orang susah pun dihambat untuk menjadi pintar. Sekolah pun kami tak boleh. Kayak Aduh, itu sedih banget sih. wah, itu relate juga nggak sih sebenarnya? Sangat-sangat relate ya. Itu tuh relate dengan isu-isu yang terjadi sekarang-sekarang ini loh, dengan adanya kenaikan UKT gitu ya. Itu tuh kayak makin menggambarkan kalau misalkan yang ekonominya rendah tuh kayak dilarang pintar gitu. Bener sih, tapi ya bener makanya bener lah, nggak ada tapinya sih. Gitu. Aku setuju aja gitu. Betul, Oke, betul. tapi dari cerita ini aku bisa ambil kesimpulan sih bahwasanya memang di buku ini tuh kayak ngegambarin sama gimana sih tantangan sama harapan di dunia pendidikan di daerah terpencil itu gimana kondisinya. Terusan kayak jadi gimana ya, bisa menyoroti pentingnya pendidikan dan dedikasi dari para pengajar itu dalam membentuk masyarakat dalam membentuk masa depan
anak-anak di Indonesia itu emang benar-benar penting gitu loh. Terus ya cerita Pulau Pendidaktis menurut aku juga itu bisa jadi salah satu contoh atau simbol kayak perjuangan atau harapan buat pendidikan yang lebih baik di masa depan juga sih. Betul. Betul. Ya itu dia ya mungkin ya review kita mengurai karya kita dari Pulau Pendidaktis. Mungkin terakhir kita rating dulu nggak sih dari masing-masing mau Oke, nggak? dari boleh. dari siapa? Dari Bella dulu Bella, mungkin. Bella, ya. Bella. Kalau dari aku ini 1/10 ya. Ah. Kalau di aku di 8/10 sih. Waduh, Oke. oke boleh lah ya, not bad. Not Dini bad. dulu, Dini dulu. Enggak, ayo. Dini dulu. Nggak mau. Dini. Bingsu deh, Roni. Aku deh boleh, aku deh. Aku 9,5/10. Oh, Oke. Dini banget ya. Karena ya keren aja sih ini alur ceritanya keren juga gitu. Ayo. Aku 9,1 deh. Enggak, maksudnya kenapa harus koma 1 gitu loh? Gak apa-apa, kan 9,1 lebih tinggi daripada 9. Oke. Boleh. 9,1. Aku AI/10. Halo. Kok Ai? Kok Ai 11/10 itu. Oh, waduh. Emang aku 11? Enggak, kamu 1. Oke. Nah, Sobat For sekalian, pembahasan kita pada hari ini tersan tadi kita udah ngerat juga ya masing-masing anak berapa nih dari 1 sampai 10 itu juga sebagai bentuk closingan dari review kita pada hari ini ya. Betul. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya juga tentunya dengan karya yang berbeda juga dan semoga bisa dengan karya-karyanya lebih menggelegar lebih wah gitu pokoknya. Lebih greget ya. Lebih wah. Jangan lupa Sobat Pur yang mau baca juga Pulau Pendidaktis, jangan lupa untuk beli di Gramedia karena udah Gramedia, tersedia di Gramedia, toko buku terdekat dan di toko E-commerce online juga ada, e-commerce. ya. Tapi jangan beli bajakan ya teman-teman. Betul. Beli Yang ori. resmi. Atau mungkin kalian juga bisa baca dari AU-nya ya, karena ternyata novel ini tuh diangkat dari AU di Twitter. AU apa tuh kalau boleh tahu? AU tuh kalau kamu tahu itu tuh alternative universe. Kenapa sih ya? Kenapa sih ya? Kalau nggak orang-orang? mungkin di perpustakaan daerah ya, paling ada ya perpustakaan gitu paling Iya, ada. aku nggak tahu biasanya Ya. kurang paham sih, tapi harusnya kalau novel-novel gitu novel terbaru ada ya. Ya, Pak, mungkin ada. Ya intinya kita sangat merekomendasikan itulah Iya, ya. iya. Iya. benar, Worth benar. to read banget. Sangat-sangat. Jadi ya mungkin pembahasan kali ini kita cukupkan saja sampai saat ini aja. Sampai saat ini Sampai sampai di sini ini, saja ya. kali ya. Sampai ketemu lagi Sobat Fur. Thank you. Bye. Dah. See you.